preview tentang kurikulum senior youth leader. Menarik sekali kurikulum senior youth leader ini karena kurikulum SYL ini adalah merupakan kurikulum yang baru diperkenalkan oleh gereja kita. Sebuah kurikulum kepemimpinan untuk ambasador dan young adult. Tadi kita sudah masuk di ambasador yang berumur 16 sampai 21 tahun. Sekarang kita masuk ke umur 22 sampai 30 tahun plus. Jadi saya mau menantang seluruh pemirsa yang ada di rumah, bukan hanya yang berumur 16 tahun sampai 30 tahun plus yang terlibat di dalam pemuda senior, tapi saudara-saudara juga yang sementara menyaksikan, mari kita terlibat untuk menjaga akan anak-anak muda kita. Nah, sebenarnya kalau kita melihat sejarah bahwa dari tahun 1956 kepemimpinan pemuda itu lebih condong ke master guide. Jadi waktu itu dibagi dalam junior youth leadership dan senior youth leadership. Tapi di era tahun 1980 konsep yang baru diperkenalkan. Jadi Master Guide adalah tingkatan leadership training khusus untuk usia Pathfinder dan Adventurer dan Pathfinder, dan khusus untuk senior youth waktu itu muncul dengan apa yang namanya AYS, Adventist Youth Society. Itu sebabnya muncul dia punya manual di tahun 80. Pada tahun 1976, 1981, tahun 2000 sampai tahun 2005, kita mengenal dalam buku manualnya yang namanya Youth Ministry Handbook and Leadership Training Manual. Nanti di tahun 2006, Youth Leadership Award Manual edisi pertama itu diluncurkan. Nah, di dalam edisi pertama ini, gereja kita memperkenalkan akan kepemimpinan pemuda lewat YLA, Youth Leadership Award. Nah, Youth Leadership Award Manual, sebelum adanya program yang baru yang diluncurkan ini, kita di daerah Conference Minasa sudah beberapa kali membuat akan seminar-seminar prasyarat. Jadi untuk memenuhi tuntutan Youth Leadership Award, itu kita sudah laksanakan beberapa kali di daerah kita ini. Nah, tapi pada tahun 2018, tepatnya tanggal 27 Maret, ada surat yang masuk dan itu kita sama-sama disuruh mengevaluasi dari Youth Leadership Master untuk berpindah nantinya ke Senior Youth. Sebab kita perhatikan kalau di kurikulum yang lama yang digantikan dengan program Senior Youth Leader ini, kita ada yang namanya Youth Leadership Award. Nah, prasyaratnya itu harus mengikuti 10 jam pelatihan untuk pemuda senior. Setelah itu kita masuk ke Youth Leadership Award, baru kita masuk ke Youth Leadership Master, dan kita masuk ke Advanced Youth Leadership Master. Itu adalah tingkatan-tingkatan sebelum akhirnya pada tahun 2018 pada acara Global Youth Leadership Conference GYLC yang dilaksanakan di Kassel, Jerman pada tanggal 31 Juli sampai 4 Agustus tahun 2018, di mana Direktur PA UNI Pendeta Junaidi Muntu bersama dengan Ibu Tirsa Muntu Moyas bersama dengan Direktur Pemuda kita Pendeta Swinis Tandidio dan Pendeta Dale Supit mengikuti akan acara PA sedunia. Dan di tahun 2018 lah diluncurkan buku manual SYL. Dan tanggal 7 sampai 18 November 2018, SSD Mission Adventure kedua dilaksanakan di Uni Conference Indonesia Kawan Timur, tepatnya di Makassar. Dan selanjutnya di tanggal 19 sampai 23 Desember dilaksanakan first batch DKM Mission Adventure yang dilaksanakan di daerah kita. Perkembangan begitu cepat dan anak-anak muda kita perlu untuk kita perhatikan. Sebab kurikulum orang muda senior youth leader ini adalah untuk merespon kebutuhan para pemimpin yang semakin meningkat.
Sebab kalau kita melihat tingkat kehilangan anggota-anggota ambasador, yang usia ambasador dan orang-orang muda dewasa, begitu luar biasa. Banyak yang meninggalkan gereja. Dan seiring dengan gelombang teknologi dan fokus pada gereja setempat, pemimpin orang muda senior atau SYL telah ditulis oleh para pemimpin kita untuk bagi anak-anak muda kita yang ada di usia ambasador dan orang muda dewasa. Jadi pemimpin orang muda dewasa adalah sebuah kurikulum untuk pelayanan orang muda senior. Sebab kalau kita melihat ilustrasinya seperti Mickey Mouse. Mickey Mouse satu telinga, sepertinya ada satu telinga, baru kemudian menggambarkan penempatan yang aneh dari pelayanan orang muda. Sepertinya tujuannya adalah bahwa Departemen Pemuda adalah satu unit yang berdiri sendiri. Pada kenyataannya, departemen itu seharusnya harus berada di dalam. Jadi harus kita pahami konsep gereja setempat. Jadi orang muda itu ada berada di local church, berada di gereja setempat. Kemudian konsep pembimbingan, mentor. Jadi pokok pembicaraan tentang pembimbingan telah menjadi sangat populer, pemirsa ya. Karena di dalam lingkaran kepemudaan, kurikulum ini dia memberikan arahan dari pembimbingan dari awal hingga sampai akhir. Jadi setiap kandidat harus diterima ke dalam program tersebut melalui Dewan Majelis. Jadi Dewan Majelis Komite Gereja, kita harus memutuskan siapa-siapa yang akan mengikuti akan program yang sangat menarik ini. Nah, kurikulum yang baru diusulkan ini juga mengintegrasikan pelatihan dengan menggunakan teknologi untuk menyatukan kecenderungan daripada anggota-anggota ambasador dan orang-orang muda. Karena zaman milenial seperti saat ini, ya orang-orang muda lebih connect dengan alat-alat digital, dengan teknologi-teknologi terkini, sehingga di dalam program SYL ini mengadop akan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa pesat terjadi. Jadi para kandidat itu bebas merekam. Jadi dia bisa memilih untuk portofolionya bisa digital dalam bentuk audio dan video, atau secara fisik bisa melakukan filing dalam bentuk physically ya, cetakan-cetakan dan sebagainya. Tapi kebanyakan materi-materi bisa kita download di dalam website GC www.youthaadventist.org. Kita bisa buka di dalam kita punya internet di rumah ya. Nah, hubungannya dengan Master Guide. Nah, keduanya kurikulum Master Guide. Kalau Master Guide itu khusus untuk orang muda junior. Tetapi pemimpin pemuda senior, orang muda senior itu adalah senior youth leader dan memiliki beberapa kesamaan ya. Ada beberapa tuntutan dan persyaratan yang sama. Dan kandidat-kandidat dapat menghadiri beberapa pelajaran secara bersama-sama. Dan tinggal memberi penekanan itu akan masuk ke junior atau akan masuk ke senior. Jadi mereka yang telah menyelesaikan program Master Guide boleh saja dibebaskan dari beberapa tuntutan SYL. Diagram berikut menunjukkan struktur pelayanan pemuda. Boleh kita lihat diagramnya. Nah, diagramnya seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan di sebelah pemuda junior, kita akan melihat bahwa di situ ada Master Guide, dan di pemuda senior itu ada senior youth leader. Sebab kita yang masuk ke dalam senior youth leader, kita akan membina akan ambasador, yaitu usia 16 sampai 21 tahun, dan pemuda dewasa. Itu sebabnya acara kita saat ini berada di pemuda dewasa yang adult, itu untuk umur di atas daripada ambasador ya. Kemudian kita perhatikan kalau di junior itu ada adventurer dan pathfinder. Ini adalah kurikulum kepemimpinan pelayanan pemuda Advent ya. Kemudian menjadi catatan prasyarat tambahan, jadi kurikulum pemimpin pemuda senior ini atau SYL ini
harus diselesaikan minimal selama 1 tahun dan maksimal 3 tahun. Mereka yang sedang menyelesaikan akan kurikulum pemimpin pemuda senior harus berada di bawah pengawasan dari Direktur Pelayanan Pemuda Conference ataupun mission atau pendeta yang ditugaskan atau pemimpin orang muda yang memenuhi syarat. Nah, pemirsa di rumah, untuk anak-anak muda dan bahkan orang tua yang menyaksikan akan acara ini, saya mau menantang. Mari kita terlibat di dalam kegiatan SY ini, kegiatan kepemimpinan untuk memperhatikan akan orang muda senior. Karena kita melihat anak-anak muda kita banyak saat ini yang hilang, dengan cara kita melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan, maka mereka pun akan terlibat dengan kita. Nah, ada beberapa tuntutan yang harus diikuti, seperti 10 jam seminar orang muda senior. Ini harus diikuti karena inilah merupakan tuntutan yang harus diikuti. Sebab persyaratannya yang pertama, sebentar nanti akan ada kuis, jadi diperhatikan hadiahnya mungkin kuota ya. Teman-teman orang muda sudah siapkan hadiah kuota bagi mereka yang boleh menjawab kuis. Nanti tinggal mungkin menuliskan di kolom komen siapa yang tercepat akan mendapatkan hadiahnya. Seorang anggota Gereja Masih Tuhan Hari ke-7. Ini persyaratan yang pertama. Baru yang kedua, harus memiliki rekomendasi dari komite jemaat, kita sudah bahas tadi. Baru kemudian memiliki umur minimal 16 tahun ketika mulai. Dan yang keempat adalah seorang anggota staf pendukung ambasador. Jadi otomatis harus terlibat di dalam ambasador, mengembalakan akan anak-anak yang berumur 16 sampai 21 tahun. Untuk mereka terlibat di ambasador, atau mereka yang young adult itu di atas 22 tahun ya, di atas 21 tahun. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan 10 jam seminar. Nah, 10 jam seminar ini sudah kita laksanakan dan mungkin ke depan juga akan kita laksanakan. Ada beberapa tuntutan seperti Anda dan Tuhan. Anda dan Tuhan itu tuntutannya adalah kita akan menemukan karunia rohani kita dengan mengikuti tes. Itu ada di website gcyouth.adventist.org. Kita boleh buka di situ. Kemudian kita boleh mempelajari akan tulisan-tulisan Alkitab dan Roh Nubuat tentang karunia rohani. Kemudian kita buat ringkasan. Kalau kita tidak mau menulis, kita bisa merekam. Kita ambil media kita, kemudian media handphone kita rekam secara 5 menit ataupun 250 kata ya. Baru kita membaca dan mendengar dari buku Step to Christ. Kita boleh ringkaskan ataupun kita buat rekaman selama 5 menit. Kemudian kita akan menyelesaikan program Encounter Seri 1. Kemudian kita membaca buku Desire of Ages, dan kita bisa lakukan beberapa hal seperti kita buat devotional. Kemudian kita menyelesaikan program Steps to Discipleship, kemudian meringkaskan, mencermati dan mengevaluasi kira-kira 500 kata ya. Atau kita buat rekaman 10 menit terhadap week of prayer. Kita sudah melewati week of prayer waktu yang lalu. Kita tinggal membuatnya. Kemudian kita buat sebuah ringkasan yang terdiri dari 250 kata atau 5 menit tentang 28 dasar kepercayaan kita, 28 doktrin. Kemudian kita masuk kepada Anda dan Anda, tuntutan Anda dan Anda, itu kita harus lakukan berdasarkan Kolose 1 ayat 16. Kita boleh kembangkan visi dan misi hidup kita. Kemudian kita buat apa peran kita terkini. Kemudian kita boleh mengajarkan kepahaman-kepahaman. Honors ya, kepahaman orang muda, diantaranya seperti kepahaman kebugaran fisik. Tadi kita ada kepahaman ya sebelum acara ini. Baru kemudian ada nutrisi, kepahaman kepemimpinan di alam. Ada kemudian kepahaman penata layanan. Ada kepahaman pertolongan pertama dan keselamatan. Ataupun kita dituntut untuk memiliki sertifikat Red Cross ataupun yang setara ya. Kemudian ada evangelisasi literatur. Kita perlu juga membaca dan mendengar buku education, kemudian buku nasihat terhadap orang muda. Baru kemudian kita mendemonstrasikan kepemimpinan anak melalui 2 dari berikut. Jadi ada beberapa poin di sini, seperti kembangkan dan adakan 3 sesi kebaktian. Baru kemudian kita buat bagaimana kita
mengambil peran dalam kepemimpinan orang muda di gereja kita, bagaimana kita menjadi anggota staf di Ambasador. Kita ajarkan satu modul, sebab di Ambasador itu ada 7 modul. Nanti kami akan bahas di hari Selasa itu, perkenalan terhadap 7 modul tersebut. Yang kedua adalah ikut berpartisipasi dalam peran kepemimpinan. Dan yang ketiga, memimpin orang-orang anggota Ambasador melalui satu modul kepada satu sertifikasi. Dan yang keempat, menjadi staf Ambasador. Dan yang kelima adalah menjadi seorang penginjil literatur selama 60 jam dan bekerja sama dengan Departemen Penerbitan Conference. Masih dalam tuntutan Anda dan Anda, kita juga akan berpartisipasi dalam satu rencana kebugaran fisik. Nah, kebugaran fisik kita boleh buat satu kegiatan seperti Silver Award dan Gold Award untuk kita dapatkan medalinya, ataupun beberapa program kebugaran yang lainnya. Kemudian kita akan masuk pada Anda dan orang muda. Anda dan orang muda, kita akan berdiskusi dalam kelompok kecil selama 30 menit tentang topik apa yang akan kita bahas. Kemudian kita buat rekaman 20 menit atau kita buat catatan selama 1000 kata ya, banyaknya. Itu tentang hubungan gereja dengan pemerintah, musik dan ibadah, ini ada banyak ya, seks dan percintaan, kepedulian terhadap lingkungan, pacaran dan pernikahan, penata layanan dan kesukarelawan, etika, kesehatan, pertarakan, keadilan sosial, kebebasan beragama, penginjilan orang muda, kekerasan dan perdamaian, cara berpakaian orang Kristen, AIDS atau kanker, rekreasi dan hiburan, LGBT, pengangguran dan entrepreneur, kemudian prasangka dan rasisme, moralitas, hak asasi manusia, pemakaian uang, dan yang lain-lain. Ini kita tinggal pilih saja, saudara-saudara bisa pilih. Jadi bagi pemirsa yang berencana melaksanakan kegiatan ini di jemaat, kita bisa laksanakan beberapa pilihan ini untuk kita diskusikan. Kemudian masih dalam Anda dan orang muda, menyelesaikan 2 halaman yang terdiri dari 500 kata atau rekaman 10 menit tentang penelitian tentang standar program analisa temperamen. Jadi itu ada di modul 4 dari Ambasador. Dan Anda dan gereja, kita akan belajar mengenai apa yang namanya ICOR. Kita akan dapatkan Adventist Heritage Award, kita baca buku EY Story, dan kita tuliskan atau kita rekam sejarah gereja setempat. Jadi harus kita tuliskan gereja setempat atau kita konsultasikan dengan Direktur Pelayanan Pemuda. Itu kira-kira beberapa tuntutan Anda dan gereja mengajar sekolah Sabat, berpartisipasi di kegiatan orang muda, dan terlibat di dalam sebagai sukarelawan ya. Baru kemudian kita bantu akan orang muda buat kegiatan-kegiatan spiritual, dan kita buat kegiatan-kegiatan rekreasi. Dan Anda dan masyarakat, kita perlu ketahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan kita bisa menjadi relawan. Kita boleh pilih seorang ya, bisa pilih satu. Ini sangat menantang. Kita pilih seorang anak muda yang tidak lagi datang ke gereja. Kita pilih seseorang yang sudah tidak datang di gereja, dan kita bangunkan kembali dia untuk datang ke gereja. Itu salah satu tuntutan Anda dan masyarakat. Anda dan masyarakat, kita buat pilihan itu. Baru kita masuk di acara Global Youth Day, kita buat organize satu acara khotbah, kita terlibat di dalam penginjilan pribadi, dan kita melayani sebagai sukarelawan selama 6 bulan. Sebagai tuntutan-tuntutan. Terakhir, dokumentasi adalah kita buatkan secara fisik atau secara digital. Ini untuk memenuhi akan tuntutan kita. Jadi kita boleh buat akan kegiatan ini nanti. Saya mau tantang para pemirsa yang ada di rumah, bagi seluruh anak-anak muda yang terdiri dari anak-anak muda yang berumur 16 tahun ke atas, mari kita bergabung dengan program SYL. Jadi jemaat, mari kita motivasi anak-anak muda kita ini untuk terlibat di dalam
kegiatan kepemimpinan pemuda senior, di mana kita akan menjaga anak-anak muda kita supaya mereka tetap berada dalam kebenaran. Biarlah anak-anak muda boleh melibatkan diri, dan kalau jemaat memberi kesempatan, maka mari anak-anak muda kita terlibat dalam kegiatan ini. Tuhan memberkati kita dalam pelayanan kita menjaga akan umat-umat Tuhan, terlebih di dalam kegiatan kepemimpinan pemuda senior ini. Tuhan memberkati.